Share Your Life dengan para tokoh yang saya anggap mereka lah yang mewakili di dalam kegiatan di alam. Di antaranya hari ini datang sahabat saya Mas Wiro. Kita sebut Mas Wiro Sableng. Tidak tahu kenapa Mas Wiro disebut Mas Wiro Sableng. Nama lengkapnya apa, Mas? Dari sejak sebelum bisa membaca, saya sudah dipengaruhi oleh komik, ya, cerita bergambar, Komik apa, Mas? yang judulnya Wiro Anak Rimba. Astaga, itu buku kesayangan saya itu. Sampaikan ke Kalimantan segala dia. Benar, benar. Ya, Saya pun terpengaruh oleh buku Wiro. ya, Wah, yang astaga, saya baru tahu ini. dikarang oleh Lim Jun Ko apa Lim Jun Nio gitu, yang gambar Kwe Eng Ho, terbitan Liong Semarang tahun 55 apa 56. Betul, betul. Saya membacanya kira-kira tahun 60 awal, Nah, 50-an akhir itu. Betul. nah, melihat kan belum bisa baca, jadi hanya melihat gambar waktu itu. Umur berapa tuh kira-kira? Ya belum sekolah, Bang Don. Waduh, masih umur Ya. umur 6 tahun kali ya. 5 tahunan. Wah. Gitu. Nah, lihat-lihat gambar ini terpengaruh, sehingga pada akhirnya saya membuat semacam bivak. Kebetulan di halaman depan rumah itu ada pohon ceri, kersen 2 batang. Nah itu saya rangkai daun-daun dan rantingnya sehingga menyerupai bivak atau gubuk yang saya pakai kalau hujan, sambil mengetes ada nggak yang bocor gitu. Ikan lain. Itu asal mula. Ya, Ya. itu pun yang mempengaruhi saya. Hebat dari sebuah gambaran lukisan yang dibuat orang itu akhirnya bisa mempengaruhi orang lain. Iya. Hebat. Kemudian setelah saya masuk SR atau SD, mulai bisa membaca, meningkat ke fabel, cerita-cerita binatang. Saya lanjutnya ke itu karangan Karme. Karme sama juga. Karme, Winnetou bukunya. Winnetou, Wah. Winnetou kepala suku Apache, Benar. Winnetou gugur, di mana ada apa ini tokoh Old Shatterhand, Betul. dengan bedil apa pembunuh beruang, bedil Henry segala itu. Termasuk juga Raja Minyak, kemudian Lano Estacado di sudut-sudut Balkan itu pengaruhnya besar sekali gitu. Betul. Kita punya kesamaan, Mas. Dengan latar belakang akibat buku, kita komik tentu Terdorong, kita terpengaruh. Ya. terpengaruh. Mas, kita kan bersahabat ini dari sebelum tahun 70 ya, Mas. Ya, Tapi saya baru tahu hari ini bahwa kita punya latar belakang yang mempengaruhi. Ternyata kedua buku itu sama. Ya. Betul. Nah, buku-buku inilah yang makanya saya baca. Nah ini dari, maaf saya angkat dulu ininya, Mas. Ini dari Temes 7 ini. iya. Yang terkenal orangnya. Nanti saya mau ajak beliau untuk hadir dan kita berbagi orang gila ini satu ini dari kegiatan di alam itu yang membentuk karakter dirinya untuk hidup jujur sebagai seorang jaksa. Pernah jadi jaksa tinggi juga, Mas. Iya. Nah, ini lagi ada buku yang memang banyak mempengaruhi saya, seorang wanita usia 77 tahun. 70 negara dia sudah kunjungi. Ibu Hermandari. Wah, gila, Mas. Dan juga ini ada satu buku ini. Dan buku ini juga
banyak mempengaruhi saya karena dari seluruh dunia ini semua ada ini Mas. Ya, ini Angkor. Nah, Angkor Wat. Ya, ini yang di ini semua buku-buku istimewa seperti Machu Picchu ini. Wah, ternyata buku-buku inilah yang banyak mempengaruhi latar belakang kita untuk kita bisa menggelutinya. Saya kira itu ya. Ya. Buku mampu mempengaruhi. Betul. Tapi teman-teman juga rasanya para penggiat itu saling mempengaruhi teman-teman Saling lainnya. dorong, Ya. saling tarik. Mas Wiro ini terkenal orang yang paling banyak pengetahuannya tentang sejarah kegiatan di alam. Mas Wiro, yang pertama Mas Wiro. Jadi Tahun? kalau diurut-urut, Ah. sebenarnya kita-kita ini dipengaruhi oleh gerakan kepanduan. Setuju. Betul. Di mana gerakan kepanduan yang dicetuskan oleh Lord Baden-Powell Betul. itu masuk ke Hindia Belanda. Iya, Jadi iya. masih zaman kolonial nih. Betul. Itu sekitar tahun 1912. Whew. Gak kepikir tuh oleh saya. Nah, tapi betul lah. Betul. Nah, Bisa. itu masuk ke Indonesia atau Hindia Belanda. Kemudian akhirnya menumbuhkanlah gerakan kepanduan di Hindia Belanda atau tanah air kita. Nah, di Nusantara waktu itu ya. Zaman Yang kolonial. ada kelompok etnis, Mhm. ada yang kelompok agamis, Mhm. ada yang kelompok nasional. Nah, 3 kelompok ini ya. Nah, Yang membungkus atau mempengaruhi kehidupan para pemuda remaja yang pada saat itu sedang bertumbuh. Ya. jadi kayak mamanya sebagai contoh saja, kelompok etnis ada kepanduan Tionghoa. Oh gitu ya. Kemudian yang agamis ada kepanduan Muhammadiyah, Wih, ada itu HW, Hizbul Waton. baru dengar tuh. Iya, itu. Nah ini diantaranya yang masih eksis. Yang mulai dari penggiat-penggiat di alam kita, Mas. Kelompok-kelompoknya. Kalau Mas masih ingat, kalau bisa berbagi. Jadi setelah kepanduan, kemudian kepanduan ini dilebur jadi pramuka, ya. Nah itu jelang dileburnya muncullah di Jogja yang diprakarsai oleh Pak Awibowo. Mereka mengikrarkan dan mendirikan yang namanya PPA, singkatan dari Perkumpulan Pencinta Alam. Oke. Jadi sudah pakai nomenklatur Pencinta pencinta alam. alam. Itu. Tahun berapa itu, Mas? Jadi mereka mendirikan 18 Oktober tahun 53. 53. Ya, jauh sebelum teman-teman yang lain. Iya. Itu. Setelah Mas Awibowo dengan dia punya kelompoknya yang namanya pencinta alam itu, berikut lagi adakah? Ada. Jadi setelah Jogja dengan PPA Pak Wibowo ini, di Malang bekas-bekas pandu juga. Oh mereka. Tuh. Jadi teman-teman yang lama-lama terutama itu tokoh-tokohnya kebanyakan pandu. Bekas-bekas anggota kepanduan. Nah. Kayak Roni Nur Zaman, Hmm. Mbak Nadri, pandu juga dia. Gitu. Nah, yang tadi Mas bilang di Malang. Kemudiannya teman-teman di Malang ada sekitar 8 atau 9 pemuda melakukan pendakian ke Gunung Ringgit. Ya, ya. Gunung Ringgit ini sebelah utaranya Gunung Arjuna. Di mana di gunung tersebut ada situs, yaitu pertapaan Indrakila. Situs mungkin zamannya Erlangga barangkali ya. Nah,
disitulah mereka mengikrarkan diri membentuk organisasi yang dinamakan Ikatan Pecinta Keindahan Alam Indrakila. Karena diikrarkannya di Pertawan Indrakila itu. Ya. Yaitu tanggal 17 Agustus tahun 55. Gila. Hari kemerdekaan pasti itu. Iya. 10 tahun setelah merdeka. Iya. Berikutnya Mas. Berikutnya ya tentu saja Wanadri, ya kan? Tahun 4 kan ya? Desember apa ya? Wanadri itu 16 Mei kalau nggak salah, 16 Mei tahun 64. Mapala UI 12 Desember tahun 64. Betul. Kemudian Mermong, Jogja lagi ya. 9 Agustus tahun 65. Saya dengar di Malang itu aktif sekali, terutama setelah kejadian peristiwa yang mengenaskan yang merenggut 2 nyawa pendaki gunung Suwoki dan Idan Lubis itu, mereka kelompoknya yang bepergian itu juga bermunculan tuh Mas, itu ya. tahun 69 Mas. Mungkin terpengaruh juga mereka ya. Jadi setelah kejadian peristiwa Desember 69 itu, sepertinya juga makin menyala gitu. Oh, makin bersemangat. Makin bersemangat gitu. Antara lain Mas, Ya. kalau nggak salah ada TMS 7 itu didirikan 24 November ingat, tahun 67. Diikrarkan di Puncak Mahameru. Puncak tertinggi di Pulau Jawa tuh. Karena pendirinya 7 orang. Oh begitu. Kemudian ada pelangi saat itu ya, kebetulan udah November kan, jadi kan udah pelangi warnanya 7 juga. Magico Ibinio itu yang bisa kita lihat dengan mata. Iya. Akhirnya ya angka 7 itu disertakan. Oh, kepanjangannya apa sih TMS 7? Top Mountain Stranger. Benar Mas, Top Mountain Stranger, benar? Iya. Hanya saja stranger di sini diartikan sebagai petualang. Oke. Sehingga petualang puncak gunung. Yang dilakukan oleh 7 orang. 7 orang. Makanya dapat angka 7. Ada lagi yang itu, yang terkenal banyak aktif dia itu. Sampai sekarang juga masih aktif. Kalau nggak salah itu apa ya? Yang pionir. Yang pionir itu didirikan oleh Heru Suprapto beserta 3 temannya. Jadi 4 orang. Oh, yang disebut Mas Brewok. Heru Brewok, Heru Suprapto, Heru YP, Heru Londo ya dia. Gitu. Kebetulan memang dia Indo gitu. Mereka mengikrarkan gitulah. 1 November tahun 69. Oke. Menjelang ada musibah itu ya. Jadi sekitar 1,5 bulan sebelum musibah. Ya. Gitu. Nah, kalau di misalnya tempat-tempat lain yang Mas kenal, kalau Jakarta kan banyak itu, Mapala maupun Sispala segala macam itu. Ya, sampai kan ada Gapentar atau apa tuh, Halim segala macam itu, anak kolong maupun anak segala macam. Iya, Wikora, Halim, terus lagi ada yang namanya, pernah dengar itu kelompoknya Spotaker. Tahu kepanjangannya Mas? Iya tahu. Potong tahi kering gitu. Edan, gak ngerti itu. Kok nama main comot aja begitu itu. Mungkin saking bingungnya mau nyari nama apa, udah main teplok aja mungkin gitu. Iya. Macam juga ini kan, kalau secara tata bahasa atau kan
kurang pas jebelnya. Iya. Gitu. Ya, tapi ya itu udah identitas mereka, Ya. mereka sudah ikrar. Iya. Mas, yang di tempat-tempat lain, saya tahu itu misalnya Makassar. Ada kan ya Makassar? Makassar itu diawali oleh Abdul Aziz Longgari, CS, yang pada tanggal 18 Oktober tahun 68 mendirikan Libra Double Cross. Oke. Menjelang geladian keempat di Ujung Padang atau Makassar, Januari 74, itu wah, pada rame-rame Semangat lagi. semangat. Sulawesi Utara, saya tahu itu Universitas Samratulangi Ah, ada, namanya Pahyagaan itu. Kayaknya dia yang mempelopori itu. Oh, memelopori untuk Sulawesi daerah Utara. Sulawesi Utara. Universitas Samratulangi. Seperti halnya kalau di Malang itu Impala. Impala Brawijaya yang pada awalnya adalah di Fakultas Hukum. Juni tahun 75, kemudian digelar ke tingkat universitas, diakui ulang tahunnya tanggal 29 Mei tahun 76. Gitu. Jadi latar belakangnya sebetulnya mirip-mirip Mapala UI. Mas Viro, kembali lagi, yang saat-saat sekarang ngetren, berhubung adanya media sosial maupun sumber informasi dari berbagai situs, misalnya ada Google, ada segala macam itu tuh ya. Nah, itu apakah menguntungkan atau merugikan? Ini agak repot ya mengatakannya. Kalau dari sisi kuantitas, ya, kemudian dari sisi kepariwisataan, itu sesuatu yang luar biasa. Ya, Nah, bisa mendatangkan ya. hanya pertanyaannya, sudahkah mereka yang bergiat ini dilambari atau dibekali dengan pengetahuan yang memadai? Ya, terutama yang ikut ini apa namanya standarnya Tirol itu ya. Ya, deklarasi Tirol ada kan itu, sama juga prinsip-prinsip apa itu yang dilahirkan di Makassar itu Ujung Pandang itu kode kode etik etik pecinta pecinta alam, apakah sudah diterapkan itu? Nah, ini Itu tanda tanya besar ini. pertanyaan besar. Jadi Karena apakah mereka sudah siap atau dibekali pemahaman tentang menjaga kelestarian alam gitu ya? Karena dari realitanya, Bang Don, ada confuse antara kode etik pecinta alam yang disahkan di Pulau Kayangan, Betul. Sulawesi Selatan, Januari 28 tahun 74, 1974. ya, dengan yang sering digunakan oleh para keeper, Para penggiatnya ini. penggiat ini apa gua. Oh ya. Jangan meninggalkan jejak meninggalkan sesuatu kecuali jejak. Iya. Jangan mengambil sesuatu dari ada 3 hal. Kecuali mengambil foto. Nah, itu. Dan juga hanya meninggalkan gelembung udara di dalam Ya. air. Nah ini, apakah mereka betul-betul mau menerapkan? Ini sebuah tanda tanya besar. Terutama itu yang kaitannya itu betapa berkarung-karungnya, sampai kan ratusan ton itu yang ada di sekitar Everest Base Camp itu, sama jalur pendakian menuju ke puncak Everest itu, dan di gunung-gunung lainnya. Ya. Kita ambil contoh saja yang di tempat kita di sekitar Semeru itu, yang paling banyak dikunjungi itu bagaimana? Jadi menurut saya pribadi ya, itu tidak
serta-merta bisa disalahkan kepada pengunjung atau katakanlah itu pendaki, karena sisi pengelola sendiri juga harus berperan, harus disiplin, harus keras kan gitu. Lain halnya dengan pendaki era jadul tahun 70-an ke belakang, karena masih belum mengenal plastik, terus apa kemasan itu masih belum mengenal kita, sehingga ya mau nggak mau hampir tidak ada sampah yang kita tinggalkan. Dan untuk sekarang sebaiknya bagaimana kira-kira menanggulanginya itu? Minimal meminimalisir. Ya tentunya ini sebagai garda terdepan ya, pengelola lokasi kegiatan atau lokasi pendakian itu harus agak lebih keras, ketat, lebih ketat, lebih disiplin. Termasuk dalam hal ini jenis apa yang boleh dibawa, logistik. Bagaimana caranya agar logistik ini tidak terlalu mengandalkan kemasan plastik, diimbangi dengan pihak pengelola sendiri juga harus dilengkapi petugasnya. Apakah dia sebagai pengawas, apakah dia sebagai pembersih. Ya. Walaupun dengan hal tersebut mau tidak mau biaya jadi naik, si maksinya jadi naik. Apa boleh buat? Ya iya gitu. Itu demi kelestarian atau menjaga lingkungan yang lebih asli dan juga mata juga rasanya tidak gatel melihat sebetulnya dari tetangga kita sudah punya contoh lama, yaitu pengelolaan Gunung Kinabalu di Sarawak. Itu terbatas yang naik, kemudian aturan-aturan yang diterapkan juga ketat. Maaf sebelum itu ada yang nguntit. diawasi bagaimana ini tingkah lakunya, termasuk sudah sampai atau belum di puncak. Begitu turun dari pihak Kinabalu National Park memberikan sertifikat, Anda telah sampai di puncak Kinabalu. Ya, sebagai penghargaan sekaligus juga kebanggaan bagi yang bersangkutan. Artinya pengawasan maupun sanksi ya. Dan juga berbagai peraturan lah. Supaya memang kemudian juga batasan. Ya, ada kota satu hari itu boleh naik berapa orang saja gitu. Tergantung daya dukung tempat tersebut ya. Benar, setuju. Kalau bisa diterapkan itu, mungkin alam kita bisa lebih lestari. Ya, kita harapkan demikian. Tapi ada juga orang mengatakan dia itu kan pecinta alam. Terus lagi ada yang mengatakan dirinya sebagai penjelajah alam. Ada juga yang mengatakan dirinya sebagai petualang, pecinta alam, penjelajah alam, maupun penggiat di alam. Jadi menurut Mas itu kalau dikupas satu-satu itu mungkin adakah masing-masing perbedaannya? Secara spesifik sama-sama semuanya itu bergiat di alam. Benar. Apakah kalau namanya petualang itu bukannya agak sedikit egois? Mengingat dia biasanya mengejar target itu yang tertinggi. Misalnya gunung-gunung, dia harus mencapai puncaknya. Syukur itu yang tertinggi, seperti kayak Seven Summit itu, segala macam itu. Kan kejarannya itu, walaupun taruhannya besar. Tapi itu jadi ada unsur egoismenya, ada juga unsur mengejar prestasi. Kalau petualang, apakah ini menurut pandangan saya, apakah kira-kira bisa diterima gitu? Saya serujuk dengan Bang Don. Oke. Gitu. Nah,
Sementara kalau penjelajah alam seperti kelompoknya orang-orang The National Geographic gitu, itu kan dia mengabdi kepada masyarakat sosial dan juga kepada ilmu pengetahuan, bukankah begitu? Artinya ada kontribusinya. Ada kontribusi, cuman dia tetap ada target untuk menjelajah itu. Ya, ya. Gitu. Mungkin ibarat kata egonya itu diselubungi gitu ya, bisa dengan bisa seolah-olah itu untuk keilmuan atau scientific itu, atau tentang untuk sosial budayanya dia ada kontribusinya. Jadi kalau memang itu lebih baik tingkatannya yaitu penjelajah mungkin ya, kira-kira. Nah, kalau pecinta alam, apakah bisa manusia, semua orang penggiat di alam mengatakan dirinya pecinta alam, tapi kok alam kita agaknya tambah kotor? Memang realitanya yang ada, ya maaf ya, pokoknya saya sudah naik atau pernah naik ke gunung itu ya, saya masuk kelompok pecinta alam. Konotasi itu ada di kalangan kita ya, seperti itu. Tapi kalau merujuk dari artikel Replace ya, Replace, Believe It or Not, itu saya pernah zamannya Sinar Harapan. Oke, ya. Ada rubrik itu disebutkan di situ. Di Amerika yang namanya pecinta alam, naturalis, kalau dia sudah menanam 10.000 pohon dan hidup, aduh, apa kira-kira kita ini sudah seperti itu? Nah, kalau orang yang biasa menerima kekayaannya dari alam, kayak itu yang dapat konsesi hutan sekian puluh ribu hektar, dia nggak pernah nanam tapi tinggal manen, itu gimana? Ya, kalau pandangan saya pasti dia merusak alam gitu. Karena apa? Konsepsi HPH sendiri sebetulnya kan ada ketentuan positifnya, sebetulnya ada persyaratan positif bahwasanya dia boleh menebang dengan pohon ukuran sekian, diameternya, umur sekian, kemudian juga kalau habis nebang ya nanam kan gitu. Apa betul? Tapi realitanya bagaimana? Makin rusak. Nah, makin rusak seperti itu. Nah, yang pecinta alam sekarang gimana? Yang pecinta alam sekarang yang kita sering lihat itu kesana kemari itu memang wah, bukan main, perlengkapannya segala macam. Nah, itu makanan pun bukan main ya, yang siap saji segala macam itu tuh, tapi bungkusnya semua, kemasannya itu ditinggalkan di sana. Alam dikotori jadinya. Nah, itu gimana? Kondisi sekarang ini kan banyak hal yang terjadi, apakah itu kesengajaan atau tidak, di mana bekas logistik ini ditinggalkan begitu saja. Aduh. Ya, ya, dengan berbagai kelompok yang menyatakan dirinya sebagai tanda kutip pecinta alam. Begitu. Tapi bukankah itu sudah ada kode etiknya, Mas? Atau di deklarasi Tirol juga ada, UIAA juga sudah ada ketentuannya. Itu bagaimana? Jadi sebetulnya kalau kode etik ini bisa disosialisasikan dengan baik dan diterapkan dengan baik, saya rasa paling tidak itu sangat mengurangi dampak dari teman-teman yang kegiatan di alam. Karena di dalam butir-butir kode etik sendiri sudah tercantum. Apa antara lain, Mas? Apa tuh, Mas?